Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan melanjutkan untuk pembahasan timeline Five Nights at Freddy's New Era Timeline. Di video-video sebelumnya, kita sudah membahas keseluruhan timeline dari game FNAF ini yang dibuat oleh Scott Cawthon. Dari awal ide-ide pembangunan restoran hiburan buat anak-anak dari kedua orang pendiri perusahaan Fazbear Entertainment, William dan Henry. Namun nyatanya bisnis yang mereka pikir akan berjalan dengan baik malah ditimpa masalah yang bertubi-tubi sampai pihak berwajib harus menutup restoran-restoran mereka. Dan itu semua adalah ulah dari salah satu pendiri perusahaan, William Afton. Pada akhirnya semua yang dilakukannya balik menimpa dirinya sendiri. William mati membusuk di dalam Springlock suit, namun dia dapat mencurangi kematiannya dan balik setelah 30 tahun kemudian. Michael, anaknya, mengetahui perbuatan ayahnya itu. Begitu juga dengan Henry. Mereka kemudian bekerja sama untuk menyelesaikan semua ini dengan membangun sebuah restoran untuk memancing para animatronik kesurupan dan kemudian membakar para animatronik itu bersama dengan diri mereka sendiri. Dalam kematian, salah satu anak korban William Afton membalas dendam dengan William dengan membuat sebuah tempat penyiksaan pribadi untuk William. Namun pada akhirnya dia sadar kalau yang dilakukannya itu salah, dan kemudian dia melepaskan William dan beristirahat dengan tenang. Namun lagi-lagi William kembali lagi ke wujud animatroniknya. Bahkan sekarang jiwanya terbagi dua, masuk ke dalam papan sirkuit, menunggu seseorang untuk melepaskannya. Untuk lebih lengkapnya bisa nonton fullnya di keempat video ini ya. Dan oke, sekarang mari kita lanjut untuk pembahasan timeline Five Nights at Freddy's. Fazbear Entertainment, sebuah waralaba yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, akhirnya resmi ditutup setelah kejadian di FNAF 6. Namun secara mengejutkan, seseorang membangkitkan lagi perusahaan keramat ini. Seseorang yang seharusnya dekat dengan owner sebelumnya, untuk setidaknya mendapatkan hak kepemilikan perusahaan Fazbear Entertainment ini. Ada teori yang mengatakan kalau Fazbear Entertainment dilanjutkan oleh istri William itu sendiri, Clara Afton, karena dia satu-satunya karakter yang tidak diketahui kabarnya. Karakter yang lain udah pada meninggal semua. Namun ada juga yang bilang kalau Michael Afton yang menjadi CEO dari Fazbear Entertainment ini, dia selamat dari tragedi FNAF 6 dan memutuskan untuk meneruskan bisnis ayahnya lagi. Namun dalam buku FNAF Tales from Pizzaplex Tiger Rock mengatakan kalau CEO dari Fazbear Entertainment ini adalah seseorang bernama Mr. Browse. Dan ada satu lagi kandidat yang paling masuk akal bagi gua, yaitu salah satu anak Henry, Sammy. Ini semua akan gua bahas di video lainnya. Untuk sekarang kita anggap aja ada seseorang tak dikenal membangkitkan lagi Fazbear Entertainment. Owner baru Fazbear Entertainment LLC ini sedikit demi sedikit membangkitkan kembali masa-masa kejayaan Fazbear Entertainment. Mulai dari Fazbear Entertainment yang sekarang bekerja sama dengan perusahaan lain seperti DLC Shipping Solution untuk membantu Fazbear Entertainment membuat replika-replika animatronik dan membuka layanan delivery untuk konsumen yang mau merayakan hari ulang tahun, Natal, Halloween, dan sebagainya bersama animatronik namun dengan desain yang berbeda-beda. Dan layanan ini dikenal dengan Fazbear Funtime Service. That's right, with the Fazbear Funtime Service, you'll never be alone again. It's guaranteed. With our exclusive animatronics, you'll always have someone watching your back. Dengan layanan penyewaan animatronik ini, Fazbear Entertainment LLC semakin naik kembali karena keuntungan yang gak main-main. Sampai pada suatu hari di kalangan para pecinta konspirasi mulai beredar kabar yang gak mengenakan dari Fazbear Entertainment LLC ini. Lebih tepatnya fakta masa lalu tentang bagaimana kasus dan tragedi berdarah yang menimpa perusahaan ini di zaman dulu. Namun Fazbear Entertainment tak tinggal diam. Mereka menyewa satu orang indie game developer untuk membuat sebuah game. Lebih tepatnya banyak game yang didasarkan dengan perusahaan mereka. Namun si developer malah secara tidak langsung membocorkan tragedi-tragedi yang menimpa Fazbear Entertainment dalam minigame rahasia. Orang-orang mulai menelusuri dan mengaitkan maksud dari minigame ini dan mengaitkannya dengan konspirasi yang beredar. Dan sebab orang-orang makin menggila dengan Fazbear Entertainment LLC ini, Fazbear Entertainment memutuskan untuk memecat sang developer. Dan mereka mulai mencuci otak orang-orang lagi dengan bilang kalau itu semua cuman iseng-isengan si developer. Fazbear Entertainment LLC kemudian membuat game baru lagi dengan berdasarkan game yang dibuat developer indie itu.
Namun ini depan mata, alias VR game, Freddy Fazbear Virtual Experience, sebuah game VR yang dikembangkan oleh developer lain di bawah perusahaan Fazbear Entertainment LLC. Namun sebelum official rilis ke publik, pihak pengembang terlebih dahulu melakukan pengetesan dengan game ini untuk melihat apakah masih ada bug-bug yang muncul ataupun hal-hal yang mengganggu experience bermain player. Kita bermain sebagai seorang beta tester yang bertugas untuk mengetes permainan ini. Sebelum benar-benar masuk ke dalam game, Freddy Fazbear Virtual Experience memberikan sebuah kontrak yang mengatakan jikalau terjadi pemindahan kesadaran digital yang tidak disengaja, Fazbear Entertainment tidak bertanggung jawab dengan itu. Fazbear Entertainment is not responsible for accidental digital consciousness transference, real-world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Dalam sepanjang game, kita atau si beta tester dapat menemukan 16 kaset tape rekaman rahasia yang disebar oleh seorang pekerja sebelumnya. Isi dari tape-tape ini berupa ungkapan si wanita tentang Fazbear Entertainment yang sepertinya mengundang sebuah entiti misterius masuk ke dalam game. They lied to us. They lied to all of us. They told us that the whole point of this VR game was to undo the bad PR done by a rogue indie game developer who supposedly made up a bunch of crazy stories that tarnished the brand. But that's not true at all. In their haste to develop this VR game and clear their name, they sent us some things I don't think they intended us to see, such as a hard drive containing emails between Fazbear Entertainment and a certain indie developer. Fazbear Entertainment hired the game developer. Those indie games were designed to conceal and make light of what happened. This isn't just an attempt to rebrand. It's an elaborate cover-up, a campaign to discredit everything. Entiti yang dimaksud adalah kostum maskot kelinci emas dengan mata ungu yang terlihat ngeglitch. Bisa terlihat jelas kalau entiti ini bukanlah animatronik, melainkan sebuah kostum maskot. Kostum maskot dari Spring Bonnie. Kemungkinan ini adalah model dari maskot awal ciptaan William bersama Fredbear dan yang lainnya. Dan entiti ini dikenal dengan sebutan Glitchtrap. Fakta bahwa Fazbear Entertainment menggunakan database dari papan sirkuit yang mereka temukan dari lokasi FNAF 6. Papan sirkuit dengan jiwa William Afton di dalamnya. Mereka menggunakan database itu dengan bertujuan untuk memprogram game dengan lebih cepat. Namun hal itu malah memindahkan sebagian jiwa dari William Afton dan hadir dalam game dalam bentuk Glitchtrap. Seorang tester yang pertama kali melihat dan menemukan keanehan ini adalah seseorang bernama Jeremy. Dia mengeluhkan semua kejadian itu pada manajernya, Dale. Namun Dale tidak terlalu menganggapnya serius. Namun karena kerjaan yang menuntutnya, Jeremy semakin hari pikirannya semakin kacau karena harus menghadapi mimpi buruknya. Sampai pada suatu hari, dia melakukan hal yang tidak terduga sekaligus mengerikan. Tape Girl atau si wanita melihatnya berada di salah satu ruangan testing dengan VR di wajahnya. Namun gilanya, wajah dari Jeremy di sini dipotongnya sampai terlihat isi dalamnya. Pada akhirnya, Jeremy meninggal. Kejadian ini entah mengapa mengingatkan gua akan insiden The Bite of 87, di mana Jeremy digigit kepalanya oleh salah satu animatronik. Setelah kematian Jeremy, pihak pengembang memang mendapatkan beberapa gugatan, namun mereka tidak terlalu memperdulikannya, dan kasus Jeremy hanya lewat begitu saja tanpa adanya protes atau semacamnya. Karena ya, mereka menggunakan cara William, yaitu ngeles. Pekerjaan Jeremy digantikan oleh Tape Girl, dan disinilah Tape Girl pertama kali melihat mimpi buruk yang dilihat Jeremy, yaitu Glitchtrap. Pada awalnya dia mengira kalau itu cuma bug yang terjadi dalam game. Namun pada akhirnya dia sadar kalau entiti itu bukan cuma sekedar bug. Setelah entiti itu terus-menerus mengawasinya dari ujung ruangan. Di hari terakhir saat Tape Girl bekerja, dia membuat kaset tape rekaman suara ini. Namun tanpa ia sadari, Glitchtrap berhasil masuk ke dalam tape rekamannya. Dia mencoba menghapusnya, namun tape itu tidak bisa dihapus. Dia kemudian terpikirkan sebuah rencana dengan membagi tape itu ke dalam 16 bagian dan menyembunyikannya di seluruh game. Dia juga memperingati beta tester lain untuk jangan mencari dan mengumpulkan ke semua tape yang disebarnya, karena takutnya Glitchtrap akan kembali. Namun pada tape terakhir, Tape Girl mengasih tahu kita untuk cara memusnahkan Glitchtrap, yaitu dengan mengumpulkan 16 kaset dan membuat Glitchtrap mendekati kita. Dan setelahnya tarik tuas saklar pemutus. Dengan begitu game akan kereset. Begitu juga dengan Glitchtrap. Namun cara ini
sangat bertentangan dengan rencana awalnya. Namun jika kita mengikuti caranya untuk menghapus glitch trap, pada akhirnya kita akan berakhir di sebuah ruangan dengan glitch trap yang muncul dari sebuah pintu sebelum kemudian pergi. Dari sini kita bisa tahu kalau sebenarnya kaset terakhir itu adalah kaset dari glitch trap itu, dimana di saat hari terakhir Tape Girl bekerja sebagai beta tester, glitch trap berhasil mempengaruhinya, menyuruhnya untuk membuat kaset terakhir sebagai rencananya untuk keluar dari game ini. Dalam DLC Dreadbear, kita dapat menemukan sebuah topeng kelinci yang gak asing buat kita para player. Di sini setelah kita membawa topeng tersebut masuk ke ruangan menu utama dan mengenakannya sambil memegang boneka Spring Bonnie yang kita dapatkan setelah kita dihasut oleh glitch trap, kita akan mendengar sebuah percakapan. Yes, I hear you. I know. No. There's no miscommunication. I understand. Yes, I have it. I need it myself. I think you would like it. No one suspects anything. Don't worry. I'll be ready. And I won't let you down. It will be fun. Sebuah percakapan seseorang dengan sesosok makhluk, dan orang yang berbicara itu tidak lain adalah kita sendiri. Atau dalam game ini, kita bermain sebagai Vanessa, yang di titik ini sudah berhasil dipengaruhi oleh glitch trap. So, itu dia untuk lore FNAF di video ini. Di video berikutnya, kita mungkin belum untuk langsung membahas security breach dulu, karena di sini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan akan gua jawab di video selanjutnya. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan